Selamat berjumpa dan salam sejahtera bagi saudara semua dimanapun kita berada. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik, diliputi oleh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari bersama kita berdoa. Terpujilah Allah dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat dan pujian kami persembahkan kepadamu. Kiranya oleh kasih dan karuniamu sendiri, Engkau bersabda kepada kami saat ini. Lawatlah kami dan layakkan kami di hadirat-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1-11. Filipi pasal 2 ayat 1-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Menganggap orang lain lebih utama. Ada cerita tentang kisah sebuah biara yang hampir ditinggalkan semua penghuninya disebabkan karena tidak ada lagi ketentraman di tempat itu, yang ada adalah kepentingan diri sendiri. Suatu hari penghuni yang masih bertahan sepakat meminta nasihat kepada seorang yang terkenal bijaksana. Orang bijaksana itu hanya mengatakan kepada mereka bahwa seorang di antara mereka adalah Mesias. Sejak waktu itulah mereka mulai memperlakukan satu dengan yang lain seperti Mesias karena berpikir mungkin temannya adalah Mesias. Demikianlah setiap orang melakukan hal yang sama dan mereka hidup dalam damai. Orang-orang yang dulu pergi rindu untuk kembali bergabung. Saudara-saudara, manusia yang telah jatuh dalam dosa selalu merasa aku atau dia selalu berkarakter egosentris sehingga kurang menghormati sifat rendah hati. Kristus adalah teladan kehidupan dan pelayan orang percaya karena ia memikirkan orang lain terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Rasul Paulus memberi penekanan tentang Yesus yang meninggalkan kemuliaan yang tiada taranya di surga dan mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba dan taat sampai mati untuk kepentingan orang lain. Walaupun ia tetap benar-benar ilahi, Kristus mengambil sifat manusia dengan segala pencobaan, kehinaan, dan kelemahannya, namun ia tanpa dosa. Saudara, sebagai pengikut Kristus haruslah terdapat pula dalam dirinya pikiran Kristus dan panggilan untuk hidup berkorban tanpa mementingkan diri.
mempedulikan orang lain dan berbuat baik kepada mereka. Karena itu sangatlah penting untuk bersedia mengosongkan diri agar orang lain dapat dipenuhi. Hanya dengan tindakan demikian, kasih dan damai dapat dinikmati dalam hidup keseharian kita ketika kita menganggap orang lain lebih utama. Karena itu hormatilah seorang akan yang lain agar kedamaian dapat tercipta dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Teraikan di hati kami. Kiranya kami selalu memiliki kerendahan hati dan menganggap orang lain lebih utama daripada diri kami sendiri. Jauhkan keangkuhan, kesombongan, rasa egois yang sering merusak kehidupan kami, bahkan merusak relasi kami dengan sesama. Kiranya kasih Kristus yang lemah lembut tertanam dengan baik di hati kami, dan kami pun dapat mewujud nyatakannya dalam perkataan kami, dalam tindakan dan perbuatan kami. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan karuniakan bagi anak-anak kami atau saudara-saudara kami pada hari ini. Anak ada Rio Christian Yora, anak ada Gisel Aurelia, dan Ibu Demaiska Jawai Widin yang Tuhan sudah karuniai pertambahan usia. Berkati mereka semua ya Tuhan dalam kehidupannya, dalam berbagai aktivitas, bahkan dalam tumbuh kembang mereka. Kasih Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Berkati semua pendengar firman-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Firman-Mu akan terus berbicara kepada mereka, sama-sama menuntun kami hidup dalam kebenaran-Mu, dan setiap hati dan mulut kami mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.